warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi bersama Kak Maria dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi mengidentifikasi teks eksplanasi. Sudah siap semuanya? Jangan lupa siapkan alat tulis dan catat poin-poin pentingnya agar kalian mampu memahami materi dengan baik. Selamat belajar! Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Ini merupakan materi kelas 8 dengan KD 3.9. Berikut bunyi kompetensi dasar 3.9 yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis gagasan umum dalam teks eksplanasi. Yang keempat, siswa dapat menganalisis informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Selanjutnya, submateri teks eksplanasi yang akan kita bahas yang pertama menjelaskan pengertian teks eksplanasi, yang kedua menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi, yang ketiga menganalisis gagasan umum teks eksplanasi. Pernahkah kamu mengalami atau melihat sebuah fenomena, bisa fenomena alam, sosial, maupun budaya? Dalam teks eksplanasi, kita akan membahas beberapa fenomena yang ada di sekitar kita. Yang pertama, fenomena alam. Fenomena alam ini bisa berupa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fenomena sosial, contohnya pengangguran, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga fenomena budaya. Fenomena budaya ini contohnya kesenian tari, wayang, dan lain sebagainya. Tahukah kalian bagaimana fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi? Nah, proses terjadinya fenomena-fenomena itu bisa kita pelajari melalui teks eksplanasi. Mari kita pelajari bersama-sama pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sebuah fenomena itu bisa terjadi. Jadi, pengertian dari teks eksplanasi yaitu merupakan teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Peristiwa atau fenomena dalam teks eksplanasi memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat dan dapat berupa fenomena alam, sosial, maupun budaya. Tujuan teks eksplanasi untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena secara lengkap. Teks eksplanasi memberikan informasi yang bersifat faktual atau fakta kepada pembaca mengenai fenomena alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama, teks eksplanasi itu bersifat informatif, artinya pemberitahuan. Jadi, teks eksplanasi ini tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca, namun mengandung sebuah pengetahuan. Kemudian yang kedua bersifat faktual. Faktual di sini artinya teks eksplanasi itu bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kausalitas. Artinya adanya hubungan sebab akibat pada sebuah fenomena atau peristiwa. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu bersifat kronologis. Kronologis artinya urutan waktu yang sesuai dengan peristiwa yang sedang terjadi.
Ciri yang selanjutnya yaitu ilmiah. Artinya, teks eksplanasi berisi informasi yang bersifat keilmuan. Ciri-ciri teks eksplanasi yang terakhir yaitu fokus pada hal umum. Artinya di sini bukan partisipan manusia. Contoh seperti kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Masih banyak yang dibahas di dalam teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum mengenai fenomena yang dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Pernyataan umum ini ditandai dengan kata adalah dan merupakan. Selanjutnya yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas ini mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi ini disebut juga dengan kesimpulan. Kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Interpretasi ini bisa berupa tanggapan atas pernyataan yang ada dalam sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan belajar mencari gagasan umum. Gagasan umum adalah suatu topik yang mendasari sebuah teks. Gagasan umum juga dapat dikatakan intisari dari keseluruhan isi teks. Sebelum menentukan gagasan umum, kamu perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Pahamilah hal-hal yang sedang dibahas pada teks. Jika ada kata yang sulit dipahami, cari artinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama tiap paragraf. Kalimat utama ini biasanya terletak pada awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, simpulkan gagasan umum melalui kalimat utama. Setelah menemukan kalimat utamanya, selanjutnya menentukan gagasan umum keseluruhan paragraf. Kegiatan yang selanjutnya, kali ini kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi berjudul Pelangi. Nah, berikut adalah teksnya, akan kakak bacakan. Pelangi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah rainbow. Pelangi merupakan suatu peristiwa optik atau sejenis meteorologi yang berbentuk cahaya dengan berbagai warna yang antara warna satu dengan warna lainnya bersifat paralel, sehingga mewujud di langit atau media yang lain dengan sangat indah. Ketika di langit terjadi yang namanya hujan ringan, maka pelangi biasanya akan terlihat layaknya cahaya yang menuju cakrawala. Selain itu, pelangi yang amat indah juga kerap dijumpai di air terjun. Munculnya pelangi di cakrawala selama ini sesungguhnya terjadi dengan 4 siklus. Salah satunya adalah karena pembiasan matahari. Hal itu dikarenakan terciptanya pelangi itu sendiri disebabkan karena adanya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang dibelokkan ke arah lain dari sebuah medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer bumi. Kemudian, tetesan air itu dilewati oleh sinar matahari. Saat tetesan airnya dilewati oleh sinar matahari, maka cahayanya akan dibiaskan sehingga mampu memunculkan 14 warna-warna yang indah dan mampu terpisah secara sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah pembelokan cahaya. Masing-masing warna tersebut nantinya akan dibelokkan menggunakan sudut yang berbeda. Karena itulah pelangi bisa memberikan warna-warna yang sangat memukau. Kemudian mengenai terciptanya warna pelangi, warna ungu adalah warna yang paling pertama dibelokkan. Sedangkan warna merah menjadi warna yang dibelokkan paling akhir. Kemudian disusul dengan berbagai warna pelangi lainnya, misalnya kuning, jingga, biru, hijau, dan nila. Dari fenomena ini, maka Anda bisa melihat pelangi yang sangat lengkap warnanya karena ada geometri optik saat proses penguraian dari warnanya. Ketika hujan yang ringan bersama dengan kemunculan sinar matahari, maka disitulah Anda bisa melihat fenomena pelangi.
Namun, itu harus dari arah yang berlawanan dengan Anda. Keberadaan Anda harus tepat di antara posisi matahari di belakang. Sementara pusat dari busur pelangi dan mata Anda harus berada pada garis lurus. Kegiatan 1. Setelah membaca teks eksplanasi berjudul Pelangi, sekarang mari kita identifikasi bersama-sama. Teks berjudul Pelangi termasuk dalam kategori teks eksplanasi apa? Sebelumnya kita cari tahu dulu apa pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi mengenai fenomena alam, sosial, maupun budaya. Jadi, teks yang berjudul Pelangi tersebut masuk ke dalam teks eksplanasi tentang fenomena alam. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana struktur teks eksplanasi berjudul Pelangi? Tadi di awal kita sudah mempelajari ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Dalam teks berjudul Pelangi ini, teks yang menunjukkan pernyataan umum adalah yang berwarna biru, yang berbunyi, pelangi merupakan suatu peristiwa optik atau sejenis meteorologi yang berbentuk cahaya dengan berbagai warna yang antara warna satu dengan warna lainnya bersifat paralel sehingga mewujud di langit atau media yang lain dengan sangat indah. Nah, yang kedua berwarna merah itu merupakan deretan penjelas. Jadi, deretan penjelas ini biasanya terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini berisi mengenai simpulan atau intisari dari bacaan. Pada teks berjudul Pelangi ini, interpretasinya ditandai dengan kalimat pada paragraf terakhir yang berbunyi, ketika hujan yang ringan bersama dengan kemunculan sinar matahari, maka disitulah Anda bisa melihat fenomena pelangi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebahasaan teks eksplanasi berjudul Pelangi? Di sini ada beberapa kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya, pada kalimat, terciptanya pelangi itu sendiri disebabkan karena adanya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang dibelokkan ke arah lain. Nah, pada konjungsi kausalitas di sini ditandai oleh kata karena. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi urutan waktu atau bersifat kronologis. Contoh kalimatnya, matahari yang dibelokkan ke arah lain dari sebuah medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer bumi. Kemudian, tetesan air itu dilewati oleh sinar matahari. Di sini konjungsi kronologisnya ditandai oleh kata kemudian. Yang selanjutnya, menggunakan kata benda. Pada teks berjudul Pelangi, kata bendanya yaitu pelangi, langit, warna, air terjun, hujan ringan, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan istilah teknis. Istilah teknis di sini contohnya optik, langit, meteorologi, warna, air terjun, hujan ringan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir menggunakan kalimat pasif yang ditandai dengan kata dikarenakan dan juga disebabkan. Selanjutnya, menemukan gagasan umum pada teks eksplanasi berjudul Pelangi. Cara untuk menemukan gagasan umum, kita harus membaca dengan cermat apa saja yang menjadi kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, pada paragraf pertama di sini gagasan umumnya adalah pelangi merupakan suatu peristiwa optik atau sejenis meteorologi yang berbentuk cahaya dengan berbagai warna. Kemudian, gagasan umum paragraf kedua berbunyi, munculnya pelangi di cakrawala selama ini sesungguhnya terjadi dengan 4 siklus. Pada paragraf ketiga, gagasan umumnya berbunyi, selanjutnya adalah pembelokan cahaya. Masing-masing warna tersebut nantinya akan dibelokkan menggunakan sudut yang berbeda. Untuk gagasan umum paragraf keempat berbunyi, dari fenomena ini, maka Anda bisa melihat pelangi yang sangat lengkap warnanya karena ada geometri optik saat proses penguraian dari warnanya. Nah, begitulah cara untuk menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, nanti kalian bisa menulisnya di kolom komentar ya. Terima kasih.
kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.